Kerajaan Artara berada di ambang kehancuran setelah raja terbunuh secara misterius di dalam istananya. Pangeran Arka, satu-satunya pewaris sah, dituduh sebagai dalang pembunuhan. Dengan sekelompok tentara mengejarnya, Arka melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Rencana jahat di balik kematian sang raja, yang dikendalikan oleh Panglima Rengar, membawa kerajaan ke dalam cengkeraman teror. Arka menghilang ke dalam hutan lebat yang terkenal angker dan penuh misteri. Rengar, yang licik, menyadari bahwa sekadar mengirim tentara tidak akan cukup untuk menangkap Arka. Ia menghubungi klan pemburu kehormatan, kelompok paling ditakuti di seluruh negeri yang hidup dari memburu mangsa mereka tanpa ampun. Sanjuro, pemimpin klan, menerima misi itu dengan janji besar, harga kepala sang pangeran yang sangat tinggi. Dengan bayangan kematian selalu mengikutinya, Arka berjuang melewati jebakan-jebakan alami, tebing-tebing curam, dan serangan dari makhluk-makhluk liar yang bersembunyi di hutan. Klan pemburu kehormatan memulai perburuan mereka dengan cara menguasai wilayah di sekitarnya dan mempersempit ruang gerak Arka. Arka tahu, jika tertangkap, tak ada belas kasih yang menunggunya. Di tengah kegelapan malam, Arka mendengar langkah-langkah berat dan bisikan angin. Pemburu pertama dari klan, Ryudo, yang dikenal sebagai pemburu bayangan, memburunya dengan senyap. Ryudo terkenal sebagai seorang ahli penyergapan, menyerang mangsa dengan cepat, tanpa pernah terlihat. Ketegangan meningkat ketika Arka, yang bersembunyi di balik semak, merasakan kehadiran Ryudo mendekat. Keringat dingin membasahi wajahnya saat bayangan besar muncul hanya beberapa meter darinya. Malam berikutnya, Arka memutuskan untuk tidak hanya berlari, tetapi juga mulai melawan. Dengan segala keterampilan yang ia pelajari selama masa kecilnya sebagai pangeran, ia membuat jebakan primitif di sekitar persembunyiannya. Namun, ketika fajar menjelang, ia dihadang oleh 3 pemburu dari klan pemburu kehormatan yang telah menunggunya di sebuah jurang. Salah satu dari mereka, Mira, pemburu dengan panah beracun, mengarahkan busur tepat ke jantung Arka. Pada saat yang kritis, Arka berhasil melemparkan batu ke arah Mira, menyebabkan panahnya meleset dan menghantam salah satu temannya. Pertarungan brutal pun meletus. Arka yang tak bersenjata harus melawan mereka dengan pisau kecil dan keberanian semata. Setelah pertarungan sengit di tebing curam, Arka berhasil menjatuhkan 2 pemburu ke jurang yang dalam, sementara Mira terluka parah dan melarikan diri. Arka tahu bahwa setelah insiden ini, klan pemburu kehormatan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka akan semakin gencar mengejarnya. Di sebuah desa terpencil yang hampir tak dikenal, Arka bertemu Naima, salah satu anggota termuda klan, yang mulai meragukan kepemimpinan Sanjuro dan misi mereka. Naima diam-diam memberikan informasi kepada Arka tentang rencana klan pemburu kehormatan. Namun, ketegangan antara mereka sangat tinggi. Setiap kali Naima muncul untuk membantu, Arka harus waspada bahwa ini bisa saja jebakan. Ketidakpercayaan di antara mereka menciptakan suasana yang sangat mencekam, seolah-olah setiap saat salah satu dari mereka bisa berkhianat. Saat Naima membawa Arka ke sebuah gua untuk bersembunyi, tiba-tiba Ryudo muncul, siap membunuh mereka berdua. Ternyata Naima telah dikhianati oleh klannya sendiri. Ryudo telah mengikuti Naima, mengetahui bahwa ia bersekongkol dengan Arka. Pertarungan habis-habisan terjadi di dalam gua yang gelap dan sempit. Sementara batu-batu besar runtuh dari atap gua, Arka dan Ryudo bertarung dalam pertarungan brutal hingga ke tepi jurang di dalam gua tersebut. Pada saat yang kritis, Naima menusuk Ryudo dari belakang, namun ia juga terluka parah dalam prosesnya. Ryudo terjatuh ke dalam jurang, menghilang di bawah kegelapan gua, sementara Naima terkapar, berdarah. Mereka berhasil keluar dari gua, namun klan pemburu kehormatan masih belum selesai. Sanjuro, pemimpin mereka, tahu bahwa ini bukan hanya soal memburu Arka, tetapi tentang kehormatan klan yang dipertaruhkan. Ia sendiri memimpin serangan terakhir, menjebak Arka di reruntuhan kastil tua di puncak tebing. Di sana, Arka menemukan bukti pengkhianatan Rengar yang disembunyikan selama ini. Bukti bahwa kematian ayahnya direncanakan oleh Panglima yang haus kekuasaan. Namun sebelum Arka sempat membocorkannya, Sanjuro dan pasukannya mengepung kastil. Dengan adrenalin yang membakar, Arka memasang jebakan terakhir di dalam kastil. Sementara klan pemburu kehormatan menyerbu, jebakan-jebakan itu mulai aktif, membuat beberapa dari mereka tewas tertimpa reruntuhan. Sanjuro berhasil mengejar Arka ke atap kastil yang runtuh, di mana pertarungan terakhir mereka terjadi. Sanjuro, seorang ahli pedang tak terkalahkan, bertarung dengan gerakan cepat yang mematikan. Arka, yang terluka dan kelelahan, hampir menyerah ketika ia teringat pengorbanan Naima. Dengan sisa tenaganya, ia membuat taktik nekat. Ia sengaja membuat atap kastil runtuh, menjatuhkan Sanjuro ke jurang di bawahnya.
Dengan klan pemburu kehormatan hancur, Arka berhasil kembali ke istana dan memperlihatkan bukti pengkhianatan Rengar kepada rakyat. Rengar dihukum mati, dan Arka akhirnya duduk di tahta sebagai raja baru. Namun, kemenangannya terasa pahit. Naima, yang sekarat, meminta Arka untuk memulihkan kehormatan klan pemburu kehormatan yang sebenarnya, bebas dari korupsi. Di hari-hari berikutnya, Arka terus dihantui oleh suara bayang-bayang klan yang telah memburu dan pengorbanan mereka. Ia mungkin menang, tetapi ancaman dari mereka yang setia pada kehormatan dan kode lama masih bersembunyi di kegelapan, menunggu saatnya untuk membalas dendam.